Assalamualaikum, nama saya Heri Johari dari SMA Darul Hikam Bandung. Sekarang ini kita sedang berada di ruang auditorium atau ruang multimedia sekolah kami. Ruangan ini biasanya ramai, dipenuhi oleh anak-anak yang sedang mengikuti pembelajaran dan mereka datang bergantian ke ruangan ini sesuai jadwal. Namun hari ini atau sudah beberapa bulan ini ruangan ini menjadi sepi. Ya, kita tahu apa sebabnya. Pandemi COVID-19 sudah berubah semuanya. Ruangan pembelajaran di sekolah yang biasanya ramai, semuanya di sekolah-sekolah menjadi sepi. Pandemi COVID-19 telah merubah sistem pembelajaran di sekolah-sekolah yang biasanya tatap muka secara langsung, sekarang diganti menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau sistem online. Ya, tentu semua itu membawa dampak, membawa masalah-masalah bagi para guru dan murid. Secara umum, saya perhatikan ada 5 permasalahan yang dihadapi oleh guru maupun murid dalam pembelajaran sistem PJJ ini. Yang pertama adalah pembelajaran menjadi tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena pembelajaran yang semula tatap muka langsung menjadi tidak tatap muka langsung, atau dengan istilah lain PJJ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterbatasan jaringan internet. Kita tahu bahwa geografis daerah-daerah itu tidak sama semuanya. Ya. Ada yang mudah dijangkau oleh internet, tapi ada juga yang tidak. Nah, ini menjadi permasalahan bagi mereka khususnya yang berada di daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan internetnya. Yang ketiga adalah tidak stabilnya jaringan internet. Bisa jadi jaringan internet itu bisa kita tangkap, tapi tiba-tiba hilang gitu ya. Anak yang sedang asik mengikuti pembelajaran atau guru yang sedang memberi pelajaran tiba-tiba menjadi terhenti. Ya. Kalau di Zoom biasanya menjadi terlempar gitu, dan sebagainya. Nah, ini permasalahan. Kemudian yang keempat adalah kurang komunikatif. Karena tentu saja beda antara pembelajaran tatap muka langsung dengan pembelajaran yang tidak langsung, ya, atau PJJ. Itu tidak komunikatif. Kita tidak tahu apakah anak itu betul-betul memahami materi yang kita sampaikan atau tidak, ya. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu adalah kesulitan dalam mengukur kemampuan anak atau siswa. Ya. Bisa jadi evaluasi atau tugas yang kita sampaikan itu tidak murni hasil pekerjaan dari anak, ya. Apalagi untuk tingkat SD gitu ya. Itu kan seringkali yang membuat adalah orang tua. Untuk tingkat SMP, SMA juga bisa jadi jawaban yang diberikan oleh murid itu adalah hasil copy paste. Bisa jadi dari file yang ada di internet misalnya, atau bisa jadi copy paste dari teman-temannya. Maka objektivitas penilaian dalam pembelajaran online itu kurang bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya, atau kurang objektif lah dengan kata lain. Nah, ini permasalahan umum yang biasanya dihadapi dalam pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Tentu saja semua kesulitan-kesulitan itu harus kita hadapi, karena dalam setiap masalah itu yang penting solusinya. Kalau kita hanya membicarakan kesulitan tanpa ada solusi, itu tentu saja akan menambah masalah-masalah baru. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya, solusi atau inovasi apa yang saya lakukan untuk mengatasi atau mengadakan pembelajaran dalam era pandemi ini? Ada 3 cara pembelajaran online yang saya lakukan selama ini. Ya, solusi pertama yang saya lakukan adalah saya membuat buku hasil karya sendiri. Buku itu berisi, pertama adalah ringkasan materi, tiap bab saya bikin. Kemudian yang kedua ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini adalah berupa soal-soal untuk mengetahui atau mengukur kemampuan murid dalam mengetahui kemampuan mereka menguasai materi pembelajaran dalam tiap subbabnya. Kemudian di dalamnya ada juga latihan evaluasi atau latihan soal yang saya susun berdasarkan per bab. Di dalamnya itu ada berbagai variasi berupa PG, sekian puluh soal, kemudian esai dan sebagainya. Nah, tentu saja dalam penyajian dalam buku ini juga harus menarik. Makanya saya masukkan dalam buku itu gambar-gambar yang menarik mereka untuk membaca materi tersebut. Inovasi yang kedua yang saya lakukan dalam pembelajaran selama era pandemi ini adalah menggunakan berbagai media dan aplikasi pembelajaran. Kalau kita hanya mengandalkan, misalnya seperti tadi saya bikin buku, kemudian 100% saya hanya menggunakan buku itu saja, tentu bagi anak mungkin kurang menarik. Nah, makanya selain buku, teks buku, file buku yang saya sediakan di
pembelajaran itu saya juga menggunakan media-media lain. Ya, misalnya apa? Misalnya dengan Zoom. Nah, Zoom ini saya gunakan untuk komunikasi dengan siswa. Ya, jadi menyampaikan poin-poin materi terpenting yang perlu saya sampaikan, kemudian menampung pertanyaan-pertanyaan dari anak, mungkin ada pertanyaan yang diajukan kepada saya, kemudian menjawabnya, atau kita sharing-sharing, ya, memberi pendapat tentang permasalahan atau materi bab yang sedang dibicarakan. Nah, yang berikutnya selain Zoom itu saya juga menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini untuk menyampaikan materi-materi pokok atau untuk juga memberi tugas kepada anak sekaligus untuk menilai tugas yang dilakukan oleh anak. Di sekolah kita juga menggunakan selain Google Classroom adalah Kuiper. Alhamdulillah di sekolah kami sudah mengadakan atau diadakan pelatihan Kuiper. Ini terima kasih sekali kepada pihak Kuiper yang sudah memberi pelatihan pada kami sehingga kami lebih dapat menggunakan Kuiper itu dengan lebih baik atau berdaya guna. Kita juga menggunakan selain Zoom, Google Classroom, ya, Kuiper, juga video call. Nah, kalau video call ini biasanya kita gunakan untuk anak menyampaikan penguasaan materi mereka kepada kami. Ya. Misalnya untuk mengetahui anak menguasai materi apa, gitu ya, mengenai apa, ataupun misalnya setoran hafalan Quran, ya, bagi guru materi pembelajaran Al-Quran itu anak-anak menyampaikannya melalui video call, ya, atau juga bisa melalui Zoom. Ya. Nah, itu diantara inovasi yang dilakukan oleh saya dan umumnya guru-guru di sekolah kami. Solusi ketiga yang saya lakukan dalam pembelajaran di era pandemi ini adalah kita harus berusaha untuk komunikatif dengan anak. Jadi anak dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita, ya, atau juga menyampaikan pendapat-pendapat. Nah, di situ kita berusaha untuk sharing. Ya. Jadi tidak hanya guru yang menyampaikan jawaban-jawaban itu, bisa jadi anak justru pengetahuannya lebih banyak daripada kita. Ya. Terlebih lagi saya memegang pelajaran PKN. Ya. Untuk PKN ini kan sangat erat materinya itu dengan keadaan sekarang aktual di negara kita atau di negara-negara lain yang ada hubungannya dengan masalah politik misalnya. Nah, itu kita bicarakan bersama, ya. Bagaimana apa pendapat anak tentang permasalahan itu kita tampung, ya, kita sharing. Nah, dari pendapat yang diajukan itu kita juga mencoba mencari solusi apa yang bisa kita lakukan dari permasalahan tersebut. Jadi diharapkan anak juga untuk berpikir kritis. Mereka memberi pendapat, mencari solusi. Jadi bukan hanya mempermasalahkan masalah, tapi mencari solusi dari setiap permasalahan itu. Nah, alhamdulillah dengan ketiga solusi atau inovasi yang saya lakukan ini, pembelajaran bisa berjalan lancar. Ya meskipun kalaupun ada sedikit hambatan masih tetap ada, tapi kita upayakan hal yang menjadi minim, yang negatifnya, dan materi pembelajaran itu bisa tersampaikan dan pembelajaran bisa berjalan lancar sehingga mencapai target yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Nah, alhamdulillah selama ini pembelajaran berjalan lancar, ya, dan kita harapkan dengan ini pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. Terima kasih. Ya, kita mengharapkan tentu saja pandemi ini segera berlalu, segera berakhir, supaya pembelajaran di sekolah-sekolah bisa kembali normal seperti biasa. Kita memimpikan pembelajaran yang seperti biasanya berjalan. Semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan baik. Kita akan flashback kembali, mengingat, memperlihatkan masa-masa kita sekolah, dan yang kita harapkan hal itu bisa kembali lagi terulang dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan bisa terwujud. Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fluidy Sostek. Terima kasih.